Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel IDF Herzi Halevi mengisyaratkan rencananya untuk mundur dari jabatannya. Diperkirakan ia berencana mundur setelah penyelidikan IDF terkait serangan besar-besaran Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu selesai. Sebuah surat yang dikutip oleh RNTV tertulis pernyataan dari Halevi. Kepala Staf IDF itu mengatakan dirinya bakal bertanggung jawab secara pribadi atas penyelidikan. Tak hanya dirinya, Halevi menyebut Komandan IDF juga akan ikut memikul tanggung jawab tersebut. Seperti diketahui, Halevi menjadi sorotan atas kegagalan IDF dalam mencegah serangan Hamas. Rencana Halevi untuk mundur itu muncul di tengah krisis internal yang melanda militer Israel, termasuk meningkatnya angka desersi dan penolakan wajib militer di kalangan prajurit. Kondisi ini mencerminkan tantangan berat yang dihadapi IDF di tengah perang yang terus berlanjut di Gaza. Jika Halevi benar-benar mundur, hal itu akan menandai adanya guncangan signifikan di tingkat komando tertinggi IDF. Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem menyatakan kemenangan kelompoknya atas Israel. Bahkan ia menyebut bahwa kemenangan Hizbullah kali ini melampaui keberhasilannya pada Juli 2006 silam. Deklarasi kemenangan itu disampaikan Sheikh Qassem dalam pidatonya pada Jumat 29 November 2024. Pidato itu disampaikan 2 hari setelah diberlakukannya gencatan senjata antara Israel dan Lebanon selama 60 hari. Diketahui ini merupakan pidato pertama yang disampaikan Sheikh Qassem setelah gencatan senjata resmi dimulai pada Rabu 27 November 2024 lalu. Dikutip dari Al-Mayadin, Qassem menyatakan bahwa rakyat Lebanon berperan dalam mencegah Israel untuk menghancurkan Hizbullah. Sekretaris Jenderal Hizbullah itu menuturkan kembalinya rakyat Lebanon ke rumah mereka menjadi salah satu gambaran kekalahan Israel. Lebih lanjut, Qassem menjelaskan bahwa aspek utama kesepakatan gencatan senjata tersebut adalah penarikan pasukan Zionis dari selatan Sungai Litani. Ia pun memastikan bahwa koordinasi antara Hizbullah dan tentara Lebanon akan mencapai tingkat tertinggi. Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem menguraikan 5 komitmen utama untuk pemulihan pasca perang di Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pidato pertamanya 2 hari selesai gencatan senjata di Lebanon resmi diberlakukan, Jumat 29 November 2024. Dikutip dari Anadolu Agency, Naim Qassem menekankan peran Hizbullah dalam membangun kembali negara Lebanon. Ia juga menyoroti pentingnya menyelesaikan kerangka kerja konstitusional, termasuk pemilihan presiden baru. Komitmen ketiga dan keempat Qassem berfokus pada penguatan persatuan nasional. Pihaknya bakal melibatkan seluruh warga Lebanon untuk membangun negaranya berdasarkan perjanjian Taif. Sedangkan komitmen terakhir, Sekjen Hizbullah tersebut menggarisbawahi pentingnya pertahanan nasional. Pihaknya bakal memperkuat kemampuan pertahanan Lebanon untuk menghalangi upaya Israel meruntuhkan negaranya. Militer Israel IDF dilaporkan berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan Lebanon. IDF disebut telah melakukan 32 pelanggaran, termasuk penembakan terhadap kota-kota di Lebanon Selatan. Pada Jumat 29 November 2024, pasukan Zionis dikabarkan 7 kali mengingkari perjanjian tersebut. Dikutip dari Anadolu Agency, pelanggaran yang dilaporkan itu terkonsentrasi di distrik Marjayon, Provinsi Nabatiyah, dan distrik Tira. Tank IDF diketahui menembakkan peluru ke sebuah rumah di kawasan Tel Nahas dan nyaris mengenai penghuninya. Para serdadu Zionis juga menembaki pinggiran kota Merkaba, Talousa, Odeiseh, Taibeh, dan Houla. Mereka juga kedapatan mengirim 4 tank ke bagian barat Khiam. Bahkan di Khiam, pasukan Israel dilaporkan menembaki warga yang menghadiri prosesi pemakaman. Di sisi lain, buldozer Israel mencabuti pohon-pohon zaitun dan membabat habis lahan pertanian di lingkungan Abara Farkila.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kesiapannya untuk melakukan gencatan senjata di Gaza demi memulangkan sandera. Meski begitu, ia menegaskan bahwa perang dengan Hamas masih akan berlanjut. Pernyataan itu diungkapkan Netanyahu dalam sebuah wawancara tak lama setelah gencatan senjata di Lebanon diberlakukan. Seperti diketahui, gencatan senjata antara Israel dan Lebanon resmi dilakukan sejak Rabu 27 November 2024. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengaku siap untuk melakukan gencatan senjata kapan saja. Namun ia menekankan bahwa Israel tak menerima tuntutan utama Hamas untuk mengakhiri perang. Menurut Netanyahu, situasi saat ini telah membaik untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Terlebih setelah kematian pemimpin militan Palestina yakni Yahya Sinwar. Jaksa Utama Mahkamah Kriminal Internasional ICC Karim Khan meminta agar banding yang diajukan Perdana Menteri Israel Netanyahu terkait penangkapannya ditolak. Menurutnya, banding tersebut tidak memenuhi kriteria berdasarkan Statuta Roma. Dikutip dari Ynet News, Karim Khan menyatakan bahwa keputusan yang dimaksud bersifat prosedural. Dijelaskan Khan, keputusan itu berkaitan dengan waktu dan verifikasi banding Israel, bukan kewenangan pengadilan. Sebagai informasi, jaksa telah meminta penolakan terhadap upaya banding Israel dan permintaan untuk menangguhkan surat perintah penangkapan. Diketahui surat perintah penangkapan itu ditujukan untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan ex-Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Terkait upaya bandingnya, Israel telah menyerahkan 2 dokumen sebagai tanggapan surat perintah penangkapan itu. Dalam 14 halaman pertama, Israel menolak klaim Majelis Pra-peradilan terkait kewenangannya untuk mengeluarkan perintah penangkapan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.